Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengaji Al-Quran kita, Surah Al-Baqarah ayat 122 sampai 124. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah harokat bendera. Ada dua harokat bendera. Yang pertama ya bani, di atasnya ini ada harokat bendera, sama Israil, sama Isra ini juga ada harokat bendera. Ini sama-sama harokat bendera tapi ketentuannya berbeda. Artinya adalah kalau yang harokat bendera pertama ini kita boleh memisah antara kata ya bani dengan Israil, ini boleh dipisah sehingga harokat benderanya tidak berfungsi dan tidak ada panjang 4-5 harokat. Contohnya yaitu ketika kita menggabungkan ayat yang sebelumnya dengan kata ya bani ini. Sebagai contoh, faulaika humul khasiruna ya bani. Misalkan tidak kuat nafas, berhentinya di ya bani. Itu kadang orang-orang yang sudah hafid Quran ya, itu misalkan membaca 1 juz atau 3 juz sekali duduk, itu kan ada beberapa ayat yang memang digabungkan ya, karena membaca dengan cepat gitu. Jadi ada yang membaca dengan cepat kemudian menggabungkan antar ayat, maka itu diperbolehkan. Maka pada satu keadaan yang mana seorang hafid atau seorang pembaca Quran ini mungkin ada masalah kendala sehingga harus berhenti di sini, maka ini tidak dipanjang 4-5 harokat, tapi tetap dibaca 2 harokat. Ya bani jika berhenti. Kemudian untuk yang harokat bendera ini berbeda dengan yang pertama ini. Kalau yang ini tidak boleh kita memisah antara kata Isra dengan Il, ini tidak boleh dipisah. Karena harokat bendera ini memang berada di tengah-tengah kata. Kalau ini kan berada di antara dua kata. Ya bani kata yang pertama, Israel kata yang kedua. Sementara kata Israel ini adalah satu kesatuan ini. Isra, Il, ini kan satu kesatuan. Sehingga ini tidak bisa dipisah, sehingga juga tidak bisa dibaca 2 harokat. Kalau ini kan bisa ya bani 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf zal. Nah, huruf zal sukun ini sebagaimana dijelaskan sebelum-sebelumnya tidak boleh ada pantulan. Ya bani Israil azkuru. Nah, di sini zal sukun jangan dipantulkan. Misalkan kalau memantulkan ya misalkan Israil azkuru, lad itu kan memantulkan ataupun memberikan harokat pada huruf zal. Lad, Israil azkuru, lad. Nah, jadi tidak ada huruf tidak ada harokat untuk huruf zal ini dan tidak boleh dipantulkan. Ya sudah, mati, jelas-jelas huruf yang mati, sehingga ya bani Israil azkuru. Nah, huruf sin ini juga sama. Jadi semua huruf hijaiyah kalau sudah sukun ya kan, kalau udah bertanda sukun artinya sudah mati ya. Selain huruf-huruf yang memang dipantulkan ya jangan dipantulkan, dan jangan ditambahi harokat yang berbunyi seperti itu. Misalkan yang seperti ini
isro. Jadi kalau ada orang-orang yang membaca dipantulkan ataupun ditarik-tarik ya, bacaannya ditarik-tarik seperti itu, isro, jangan. Itu tidak boleh ditiru yang seperti itu ya, harus ditegur bahwa itu salah gitu. Jadi ini huruf mati harusnya itu langsung isro, jangan ise, gak ada di sini. Di sini juga agak ada jangan dipantulkan. Baik, kita lanjutkan. Ya bani Israil dzkuru ni'matiyallati. Nah, ini kan kita bisa memisah ini. Misalkan nggak kuat nafas ya berhenti di allati misalkan. Jadi harokat benderanya ini sama seperti yang sebelumnya, ya bani satu kata, Israil kata yang kedua. Ini juga sama, allati kata yang pertama, an'amtu kata yang kedua. Artinya ini boleh dipisah. Ketika dipisah maka harokat benderanya sudah tidak berfungsi. Sehingga kembali kepada ketentuan awal dua harokat, yaitu kasroh kemudian ada huruf ya, allati dua harokat. Ni'matiyallati dua harokat. Nah, ketika kata allati yaitu harokat yang barusan kita panjangkan ti, ini dua harokat digabungkan dengan hamzah pada kata an'amtu ini, kan ini huruf hamzah awalnya, maka harokat benderanya berfungsi 4-5 harokat. Contoh, ni'matiyallati an'amtu alaikum. Nah, seperti itu. Di sini ada nun sukun bertemu ain. Kita bacanya dengan jelas. Mim sukun bertemu ta juga kita membaca dengan jelas. Sebagaimana ketentuan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan, jika nun sukun, ini di Quran Madinah ya, ini Quran Turki, cuman saya menyebutkan Quran Madinah ya, lebih familiar. Walaupun ini Quran terbitan Turki, Quran At-Tawafuqat, Mushaf At-Tawafuqat ini. Silakan bisa dicari atau dibeli ya untuk Quran yang seperti ini di toko-toko online itu banyak gitu ya. Nun sukun kalau sukunnya tertulis, mim sukun sukunnya juga tertulis, maka dua-duanya dibaca dengan jelas. An'amtu, am. Nah, jadi dibaca dengan jelas, gak ada samar, gak ada dengung, gak ada huruf yang dimasukkan. Baik, kita lanjutkan. Allati an'amtu alaikum wa anni. Ada mim sukun di sini bertemu waw, maka kita juga membaca sebagaimana yang sebelumnya, dibaca dengan jelas. Alaikum wa anni, jadi dibaca dengan jelas. Kemudian ada nun bertasydid di sini, kita membaca dengan dengungan. Wa anni, dengungannya ini sepanjang dua harokat. Wa anni. Kemudian di sini ada mim sukun. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ada mim sukun bertemu ain sama dengan yang sebelumnya, mim sukun bertemu waw dibaca dengan jelas. Ini baca dengan jelas semuanya ini. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, kita lanjutkan. Wattaqu yawman la tajzi. Di sini yang perlu dijelaskan ada tanwin, di sini ada tanwin fathatain ya. Tanwin atau fathatain ini kita membacanya caranya adalah memasukkan tanwin ini kepada huruf lam sehingga tidak lagi dibaca dengan jelas. Kalau dibaca dengan jelas, wattaqu yauman, man, asal katanya memang man di sini ya, asal bunyinya memang man yang tertulis seperti itu. Cuman karena bertemu dengan huruf lam dan kita menyambungnya, maka tanwinnya ini sudah tidak dibaca dengan an, tapi langsung dimasukkan ke huruf lam sehingga terbaca yaumalla.
malla, dan jangan ada dengung. Jangan ada dengung. Kalau ada dengung, yaumalla itu ada dengung dan itu tidak boleh dimasukkan tanpa dengung. Itu yang betul. Itu syaratnya apa? Syaratnya kalau kita menggabungkan tanwin ini ke huruf lam. Kalau tidak, misalkan kita berhenti di yauma ya. Wattaku yauma, maka tanwinnya ini ya panjangnya dua harokat. Nah, sekali lagi diulangi penjelasannya bahwa kalau kita berhenti di yauma, maka yauman ini akan menjadi panjang dua harokat. Yauma, ma ini dua harokat. Ketika kita menggabungkan kepada huruf lam setelahnya, maka ketentuan yang barusan tanwin dibaca dua harokat, ya kan? Dibaca ma menjadi tanwin sekarang bertemu dengan lam jadinya, sehingga tanwinnya dimasukkan ke huruf lam menjadi yaumalla, langsung tidak ada panjang dua harokat lagi ya. Jadi yang panjang dua harokat sebelumnya itu sudah tidak ada ketika sudah digabungkan dengan huruf lam. Yaumalla tajzi, ada huruf jim sukun di sini. Nah, kalau yang di awal-awal tadi ya huruf sin sukun, dal sukun, kita tidak boleh memantulkan. Jadi tidak boleh isro, ilad, ladku, lad, gak boleh itu. Kalau ini memang harus ini. Kalau ini boleh, bahkan harus. La tajzi, taj. Nah, kalau kita tidak sabar untuk ketemu sama huruf yang harus dipantulkan. Nah, inilah alhamdulillah kita ketemu nih sama yang huruf mantulkan. Jadi kalau kita ingin memantulkan, nunggu sampai huruf jim ini. Kalau dari awal tadi gak boleh semuanya itu. La tajzi, taj. Nah, seperti itu dipantulkan. Kita lanjutkan. Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ada di sini tanwin lagi, nafsun, nah kan nafsun ketemu sama huruf apa di sini? Huruf ain, maka kita membacanya dengan jelas. Nafsun an nafsin syai'a. Ada nun sukun bertemu nun, maka kita masukkan nun yang pertama ini kepada nun yang kedua, sehingga terbacanya langsung dimasukkan kepada nun yang kedua. Dan itu diperkuat dengan tasydid di atasnya nun yang kedua, sehingga kita membacanya an-nafsin, anna. Jadi tidak lagi dibaca dengan jelas. Kapan kita membacanya anna? Yaitu ketika kita menggabungkan nun yang pertama dengan nun yang kedua. Kalau tidak, maka nun yang pertama kembali kepada posisi awal sebagai nun sukun, sehingga terbaca dengan jelas. Contoh. Wattaku yawman la tajzi nafsun an. Nah, misalkan berhenti di sini, menjadi an di sini. Nah, nun sukunnya terbaca dengan jelas. Nun sukun ini akan dibaca dengan dimasukkan ke nun yang berikutnya kalau kita gabungkan membaca nafsin. Contoh yang barusan. Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ada di sini fa sukun juga. Kita tidak boleh mengucapkannya dengan harokat nafsin, nggak ada pantulan, nggak ada harokat Jadi nafsin, naf seperti itu. Nggak ada pantulan sama sekali. Itulah yang disebut dengan lancar. Jadi lancar itu bukan suara merdu. Lancar itu bukan suara merdu. Lancar itu adalah suara sesuai dengan suara bawaan kita masing-masing. Kemudian tajwidnya kita praktekkan. Itu yang dikatakan lancar. Kalau masalah suara merdu itu kan sudah ketentuan atau bawaan dari lahir. Jadi tidak bisa di pola-pola yang seperti itu. Tapi kalau tajwid kan bisa dipelajari. Ya bisa juga sih sebenarnya untuk nada itu dipelajari sehingga suara kita bisa merdu dan seterusnya. Tapi itu adalah langkah berikutnya.
Langkah pertama untuk membaca Al-Quran adalah kita belajar tajwid dulu, diperkuat, baru belajar nada yang meliuk-meliuk, pakai cengkok-cengkok dan seterusnya. Intinya nanti untuk yang fa sukun dan yang sebelum-sebelumnya harokat yang mati, huruf yang mati, yang bukan memang huruf yang dipantulkan, ya tidak boleh dipantulkan. Kita lanjutkan. An nafsin syai'a, ada tanwin bertemu shin, maka kita membacanya dengan samar. Nah, samarnya tanwin ketemu shin ini disertai dengungan juga. Nafsin syai'a, nafsin syai'a. Jadi ada dengungannya walaupun tidak dengung 100% sebagaimana dengungannya anna. Nah, seperti itu. Jadi tidak murni dengung 100% seperti ini. Kalau ini kan 100% dengung ini. Anna. Nah, ini dengung 100%. Kalau ini ada dengungannya, ya. Dibaca samar ada dengungnya. Nafsin syai'a. Nah, di sini kita baca syai'a. Ini awalnya tulisannya syai'an, ya kan? Sebagaimana yang sebelumnya yauman dibaca yauma, 2 harokat. Ini juga sama, syai'an dibaca syai'a, 2 harokat. Kenapa? Karena kita tidak menggabungkan kepada huruf waw di sini. Jadi tanwin bertemu waw, maka kita membacanya syai'aw ketika digabungkan. Ketika tidak, maka menjadi tanwinnya ini dibaca dua harokat. Syai'a, jadi panjangnya dua harokat. Baik, kita sekarang membaca dengan syai'a ya sebenarnya. An nafsin syai'a. Jadi 2 harokat. Kalau digabungkan kepada kata berikutnya menjadi dimasukkannya 2 harokat tanwin ini kepada huruf waw. An nafsin syai'aw wala. Jadi dimasukkan tanwin kepada huruf waw sehingga menjadi didengungkan, dan dimasukkan dan didengungkan. An nafsin syai'aw wala yuqbalu minha. Ada qaf sukun kita pantulkan sebagaimana yang tajzi, jim sukun. Tajzi di sini juga sama, yuqbal. Qaf ini dipantulkan yuko. Nah, ini juga kita memantulkan. Kalau yang sebelumnya nafasin itu enggak boleh itu dibantul. Kalau ini boleh ini. Yuqbal wala yuqbalu minha. Nun sukun bertemu ha, maka kita membacanya dengan jelas. Minha. Nah, seperti itu. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha. Ada dal sukun juga kita membaca dengan pantulan ini. Perhatikan. Yuqo. Ada. Ini juga dua-duanya. Dan dengan ini tadi. Jim ini juga ya dibaca dengan pantulan. Nun sukun bertemu ha kita baca dengan jelas. Minha adlu wala tanfa'uha. Nah, ini banyak hukum ini. Ada tanwin di sini ya, domatin bertemu waw, maka sama seperti sebelumnya tanwin bertemu waw. Bagaimana? Dimasukkan tanwin ini kepada huruf waw dengan dengungan. Adlu wala lu dengan dengungan. Perhatikan, dengan dengungan. Kalau tidak ada dengung maka itu kurang. Misalkan cuman ada lu wala itu kan kurang. Harus ada dengung 2 harokat panjangnya. Ada lu wala. Ya, baik, kita lanjutkan. Wala tanfa'uha syafa'ah. Ada nun sukun bertemu fa. Nun sukun bertemu fa ini kita baca dengan samar, ada dengung dikit. Nah, untuk nun sukun bertemu fa sebagaimana yang sebelumnya tanwin bertemu shin, yaitu dibaca dengan samar disertai sedikit dengungan. Wala tanfa tang. Nah, jadi kalau dibaca jelas itu kan tan gitu ya.
Sekarang dari yang jelas dibaca samar, nun sukunnya ini ya disamarkan, taufa seperti itu. Wala tanfa'uha syafa'ah. Nah, di sini kita membacanya dengan huruf ha, syafa'ah, itu kan huruf ha karena kita berhenti. Nah, tulisannya ini kan syafa'atun, tun gitu ya. Tapi karena kita berhenti, maka huruf ta yang bulat ini kita baca sebagai huruf ha, syafa'ah seperti itu. Kalau digabungkan kepada kata berikutnya, barulah huruf ta ini kembali kepada huruf ta aslinya, sehingga terbacanya nanti dilihat harokatnya. Harokatnya adalah tanwin, huruf setelahnya adalah waw, sehingga tanwin dimasukkan ke huruf waw. Syafa'atu walahum. Nah, seperti itu. Jadi tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Taknya kembali seperti menjadi tak sebagaimana awalnya. Baik, kita lanjutkan dari walahum yunsarun. Ada mim sukun di sini kemudian bertemu dengan ya, maka kita membacanya dengan jelas. Dan nun sukun bertemu shad kita baca dengan samar, sama seperti yang sebelumnya yang dibaca samar disertai dengungan sedikit. Yunsarun. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut kepada ayat yang terakhir ya, ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Di sini ada ba sukun maka kita memantulkannya. Wa idzib dib. Jadi dipantulkan seperti yang sebelumnya yuko. Di sini juga ada. Nah, di sini taj. Nah, dipantulkan. Memang kalau memang huruf-huruf itu dipantulkan jadi kita pantulkan memang. Wa idzib tala Ibrahim rabbuh. Ada di sini harokat bendera kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Kapan? Ketika kita menggabungkan panjang dari la ini kepada huruf hamzah di kata Ibrahim. Kalau tidak, maka seperti ketentuan sebelumnya, kalau harokat bendera berada di antara dua kata, maka boleh dipisah. Dan ketika dipisah, maka kembali menjadi 2 harokat untuk panjangnya. Wa idzibtala. Jadi la panjangnya 2 harokat. Ketika gabung ke hamzah, wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Nah, ini juga ba sukun. Di sini ba sukun, ini juga ba sukun, sama-sama dipantulkan. Kemudian kita barusan berhenti di rabbuh. Nah, kenapa kita tidak baca rabbuhu? Nah, karena kita tidak gabung dengan bi kalimat ini. Tidak gabung dengan huruf ba di awal kata bi kalimat ini. Kalau gabung barulah huruf dhammah ya, huruf ha harokat dhammah ini kita panjangkan 2 harokat sebagaimana di bawahnya ada waw kecil. Nah, perhatikan ini ada waw kecil sebagai tanda hu di sini. Hu dibaca 2 harokat. Rabbuhu. Kapan dibaca 2 harokat? Kalau gabung sama bi kalimat ini. Kalau tidak, ya gak ada panjang sama sekali. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Menjadi rabbuh. Kalau nggak kuat nafas berhenti di sini. Baik, kita praktek yang melanjutkan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Berarti sebentar. Ada di sini tanwin bertemu fa, maka kita membacanya dengan samar. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, samar ada dengung sedikit. Bikalimatin fa. Jadi jangan langsung bikalimatin fa seperti itu. Jadi kita kan inginnya yang sempurna pahala itu kan.
Makanya sholat saja harus khusyuk, misalkan puasa juga harus ikhlas. Ya, baca Quran juga sama, harus ikhlas dan disertai juga dengan tajwid. Ya, kalau kita membaca Quran nggak ada tajwidnya, nah ini kan pahalanya lebih rendah dibanding orang yang baca Quran dengan tajwid. Itulah pentingnya ilmu. Ya, alhamdulillah bagi pemirsa ngaji Quran yang masih istiqomah menyimak video di ngaji Quran ini, semoga tetap istiqomah dan insya Allah kita memiliki program 30 juz, ya kan? Kita memiliki program 30 juz untuk bisa membaca Al-Quran ini sampai selesai. Ya, mohon doa dan dukungannya. Kita lanjutkan. Bi kalimatin fa'atammahun. Ada mim bertasydid, ya kan? Ada mim bertasydid sama seperti sebelumnya. Mana tadi yang bertasydid? Nah, ini. Nih. Nun bertasydid. Ya. Ini juga mim bertasydid, maka kita membaca dengan dengungan. Jadi 28 huruf hijaiyah itu ketika ada tasydid di atasnya, ya, di atas masing-masing huruf yang 28 itu hanya 2 huruf yang didengungkan. Apa itu? Yaitu huruf nun dan huruf mim. Selain itu ya sekedar ditekan saja, gak usah dengung. Nah, di sini fa'atammahun. Nah, ini malah berkumpul, malah mim bertasydid, nun bertasydid. Ini malah berkumpul, maka dua-duanya harus didengungkan. Nah, perhatikan dua-duanya harus didengungkan. Tamma di rongga hidung kita itu berdengung. Kemudian di sini nun bertasydid, barusan kita berhentinya di sini ya. Maka nun bertasydid ini juga memiliki hak untuk didengungkan juga. Loh, kok masih dibilang seperti itu? Iya, masalahnya ada orang yang membaca itu kurang dengungannya. Contoh, fa'atammahun, hun saja. Kalau hun itu gak ada dengung itu. Hun saja itu gak ada dengung, itu nun sukun saja. Kalau nun bertasydid harus dengung. Jadi harus dengung, dengungannya dua, panjangnya 2 harokat. Fa'atammahun, jadi agak ditekan. Hun, jadi dua ketukannya. Hun seperti itu. Jadi kalau tidak ada tasydid, ya kan, maka dibacanya biasa saja. Fa'atammahun, hun. Misalkan di sini bukan tasydid, misalkan ya. Misalkan ini adalah harokat fathah saja, atau misalkan di sini ada tanda sukun langsung ya, sukun bukan tasydid, maka kita kan bacanya kan sukun. Fa'atammahun, hun saja. Tapi kalau karena di sini ada tasydid, maka kita tetap menekan sebagaimana mim juga. Nah, beda. Fa'atammahun seperti itu. Nah, sama juga ketika kita melanjutkan. Contoh, fa'atammahunna qala inni. Nah, ini juga sama nih, nun bertasydid juga ini. Qala inni. Nah, ini juga ada tanda short lam, alif. Ya, short lam masih ingat ini tanda yang seperti ini. Short lam yang kecil ini kita membacanya, ya kan? Maksudnya kita artinya di sini kita boleh berhenti di fa'atammahun, boleh berhenti, tapi dengan adanya tanda short lam ini kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Fa'atammahunna qala inni. Jadi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Tapi berhenti gak apa-apa gitu. Baik, kita lanjutkan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ada nun bertasydid lagi ini kan, kita dengungkan. Kemudian di sini ada tanwin, ada fathatain, ya kita bacanya imama. Bacaannya ini tulisannya man, ya, sama seperti yang sebelumnya. Syai'an, nah, syai'an dibaca syai'a kalau berhenti. Imaman ini kita berhenti imama menjadi imama, seperti itu. Jadi
ketika kita tidak menggabungkan kepada huruf berikutnya. Kalau digabungkan, maka yang panjang dua harokat barusan hilang, berganti hukum tanwin atau fathatain ini ya bertemu dengan huruf qaf. Kalau bertemu dengan huruf qaf, maka kita membacanya dengan samar disertai sedikit dengung. Linnasi imaman qala wa min dzurriyyati. Ada nun sukun bertemu dzal, kita membaca dengan samar juga, sama seperti yang sebelumnya ini. Kemudian di sini di atasnya ya ada tasydid. Ya, ini perlu ditekankan juga sehingga kita harus menekan. Dzurriyyah, dzurriyyah, dzurri. Jadi ditekan ini ya-nya. Min dzurriyyati. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada huruf shad lam, ini kita harus ya seperti sebelumnya ya, bukan harus sebenarnya. Kita boleh berhenti tapi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi. Nah, jadi kalau kita berhenti di sini, kita baca menjadi ahdi. Karena di sini harokatnya kasroh, kemudian di sini huruf ya kita baca dua harokat. Ahdi. Nah, kemudian kita lihat setelahnya ini apa? Nah, ternyata setelahnya adalah huruf dot bertasydid. Nah, maka yang awalnya kita baca barusan ahdi, karena setelahnya ini bertemu dengan huruf bertasydid, maka kita membacanya qala la yanalu ahdiz zalimin. Jadi yang barusan kita panjangkan dua harokat, karena di sini bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka dua harokatnya hilang, berganti langsung kepada dotnya ini. Ahdiz zalimin. Nah, seperti itu. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali sebagai bentuk praktek agar pemirsa ngaji Quran juga bisa langsung membaca dengan benar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adl wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wa idzibtala Ibrahim
rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada pembelajaran di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika kualitas video atau konten pada sesi ini dan mungkin sesi-sesi sebelumnya itu kurang, mungkin ada yang gambar kurang jelas atau suara yang masih bercampur dengan suara-suara lain, karena memang saya sendiri bukan rekaman di sebuah studio ya. Jadi ini rekamannya di musola dan memang dekat dengan rumah, sehingga ada suara-suara mungkin yang tidak berkenan untuk masuk ke rekaman ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga tidak mengurangi semangat para pemirsa ngaji Quran untuk tetap belajar Al-Quran, mempelajari tajwid sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah dari membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.